Ya, selamat sore semuanya. Selamat datang di kebaktian hari Minggu kita, kebaktian virtual GKI San Francisco. Sungguh mengucap syukur kita semua boleh diberi satu kesempatan lagi untuk boleh berkumpul di rumah masing-masing. Tapi kita boleh saat ini sama-sama menyiapkan waktu kita, menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau bersama-sama mengikuti jalannya ibadah ini, biarpun hanya secara virtual saja. Tapi biarlah kita boleh sungguh-sungguh membawa keberadaan kita sebagaimana kita adanya ke hadapan Tuhan dan boleh sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini dengan hati yang penuh ucapan syukur dan hati yang penuh sukacita. Oleh karena itu, mari sebelumnya kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan, betapa kami mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat-Mu Tuhan yang tidak dapat kami hitung satu persatu Tuhan. Mengucap syukur untuk keberadaan kami saat ini Tuhan, hari ini nafas yang boleh Kau berikan, kami boleh bangun pagi, kami boleh menikmati semua berkat-Mu Tuhan. Sungguh mengucap syukur Tuhan untuk semua itu, mengucap syukur untuk teman-teman, untuk kesehatan, untuk keluarga kami, untuk saudara-saudara kami seiman, dan terutama Tuhan, kami mengucap syukur saat ini untuk satu kesempatan lagi yang boleh Kau berikan pada kami Tuhan. Saat ini kami boleh berkumpul bersama-sama walaupun hanya di rumah kami masing-masing, tapi kami boleh berkumpul secara virtual, bersehati. Kami rindu Tuhan untuk mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, Kau yang mau pimpin setiap dari kami Tuhan, masing-masing jemaat yang akan mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti jalan ibadah ini, untuk setiap pelayan Tuhan yang boleh berpartisipasi melayani-Mu Tuhan dalam ibadah hari ini, juga untuk Kak Evang yang akan membawakan firman Tuhan, dan juga akan ada perjamuan kudus yang diadakan pada hari ini. Biarlah semuanya itu Tuhan boleh menjadi satu rangkaian ibadah yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik hanya untuk nama-Mu saja Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan, dengan segala keberadaan kami, dengan segala masalah kami mau tinggalkan semuanya itu Tuhan. Saat ini kami mau memfokuskan hati dan pikiran kami, biarlah semuanya hanya tertuju hanya padamu Bapa. Tuhan, biarlah Engkau yang berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Biarlah ibadah ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, Engkau yang berkenan atas ibadah ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Creatures of our God and King, lift up your voice and with us sing. Oh, praise Him, hallelujah. Thou burning sun with golden beams, thou silver moon with softer gleam. Oh, praise Him, oh, praise Him, hallelujah, hallelujah, hallelujah. 真正说早晚像森林，起来歌唱赞美同声，哈利路亚，哈利路亚，金光灿烂落日太阳，体会皎洁温柔月亮，赞美真神，赞美真神，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。Let all things their Creator bless and worship Him with humbleness. Oh, praise Him, hallelujah. 赞美颂不上至生灵，高声赞美三一生命，赞美真神。Oh, praise Him, hallelujah.
Saudara-saudara, kebaktian minggu kelima Paskah pada tanggal 2 Mei 2021 ini terjadi hanya karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah di dalam Tuhan Yesus beserta dengan saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, dalam Mazmur pasal 22 ayat 30 sampai 32. Mazmur 22 ayat 30 sampai 32 berbunyi demikian. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu. Dan orang yang tidak dapat hidup, menyambung hidup. Dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti sebab ia telah melakukannya. Mari kita bernyanyi. Mari saudara-saudara, tanpa pertolongan Tuhan, kita memahami betapa sulitnya kehidupan. Karena itu kita datang, kita mengaku dosa kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang hidup dan menghidupkan. Kembali kami datang bersimpuh di hadapan Engkau, Tuhan Allah kami. Mengucap syukur atas anugerah bahwa kami dapat beribadah bersama-sama. Kami juga mau untuk datang dengan hati yang berserah dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena kami sadar betapa kami seringkali lupa untuk datang dan menjadikan Tuhan sebagai juru selamat selalu dalam hidup kami, yang memampukan kami, yang menopang kami. Sadar ataukah tidak, ada banyak pengalaman di hari-hari ini ketika kami lupa untuk membaca firman Tuhan. Atau ketika kami gagal untuk menepati janji kami kepada Tuhan. Atau ketika kami merasa lelah sendirian. Ataupun ketika kami juga menyalahkan orang lain. Ketimbang untuk menyadari apa yang dapat kami lakukan. Dan bahwa kami pun rupanya berpotensi untuk melukai Tuhan. Dan melukai ciptaan-ciptaan Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah dan kasihanilah kami. Inilah permohonan kami. Inilah pengakuan dosa kami. Dengarkanlah ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Allah, kasihanilah kami. Amin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Bukan dengan emas perak
Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Mari saudara-saudara, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami bersuka cita karena Tuhan sangat baik. Kami bersuka cita karena Tuhan terus hadir. Karena itu sebelum kami memasuki pelayanan perjamuan kudus dan juga meraih dan hidup kembali di dalam anugerah pengampunan dosa itu, maka biarlah kami membuka diri kami untuk diisi dan diperkaya dengan firman-Mu. Dan biarlah pembacaan Alkitab menopang kami, menolong kami dengan roh-Mu, supaya kami mendengar dan melakukan firman Tuhan. Inilah permohonan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon kepadamu. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Mazmur 22 dari ayat 25 sampai 31. Kita akan berbaca berbalasan. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik. Sengsara orang-orang yang tertindas. Dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Berbalasan, karena engkau aku memuji Cuma bisa nasarku akan kubayar berbayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang-orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang-orang yang mencari Tuhan akan memuji Dia. Biarkan hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. di Di hadapan hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bentar Bu Ilona, suaranya belum, ya, it's okay. Thanks. Ya. Masih Bu, maaf. Bu Ilona maaf, masih suaranya. Aduh. Oke, sip, mantap. Aku nggak mau tapi udah ya Bu, udah dengar Bu. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terdapat dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, demikian bunyinya. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara, demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang hidupnya berkenan untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat sore jemaat kekasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Selamat sore semua. Baik, luar biasa. Selamat sore. Walaupun mungkin saja keadaan kita sama seperti kemarin, walaupun mungkin isi kantong kita atau problem kita atau pergumulan kita masih sama seperti tahun lalu, nggak berubah-berubah juga. Tetapi satu hal yang tetap akan berubah dalam kebaikan adalah bahwa kasih setia Tuhan selalu melimpah-limpah. Semakin banyak adanya ketika hari berganti dengan hari yang baru. Nah, saudara-saudara, tema kebaktian Minggu kelima Paskah ini adalah menetap manis di dalam Kristus. Siapa sih orang yang nggak mau dibilang manis? Dari kecil, anak-anak sudah dibilang, anak manis gitu ya. Jadi menjadi orang yang manis atau orang yang manis dipandang, manis budinya, itu adalah menjadi kedambaan kita manusia. Nah, kita sebagai orang Kristen, hari ini kita mau melihat bagaimana untuk menjadi manis, bukan hanya di mata manusia, tetapi yang lebih penting adalah menjadi manis di dalam Kristus. Dan tadi, sebagaimana Ibu Ilona sudah membacakan kitab Injil Yohanes 15, di situ kita mendengar lagi tentang pokok anggur yang benar. Menjadi pokok anggur yang benar, melekat kepada pokok anggur yang benar. Nah, tema ini memang kuat sekali mengingatkan kepada kita sekurang-kurangnya tentang dua hal besar. Bahwa kita perlu untuk memiliki Kristus, supaya Kristus juga berdiam dalam hati kita, dan bahwa kita pun perlu untuk berdiam di dalam Kristus.
Dua-duanya sama pentingnya. Dua-duanya sama-sama menguntungkan. Tetapi bukan kepada Kristus sebetulnya untungnya, ya. Sebab Dia adalah Allah yang tidak berkekurangan. Dia adalah Allah yang sempurna. Jadi di mana keuntungannya? Saudara, jelas keuntungannya ini adalah kepada kita, bagi kita. Kenapa? Karena ketika kita mau hidup di dalam Kristus, ketika kita mau hidup untuk membiarkan Kristus juga berdiam di dalam kita, maka ibarat kalau kita melihat tanaman, apalagi juga anggur gitu ya, pokok anggur, ketika rantingnya dipotong, yang lain itu bersemi lagi dari akar yang hidup. Jadi walaupun di atasnya kelihatan dipotong, kelihatannya mati, kelihatannya juga perlu dipangkas, tetapi kalau akarnya hidup, maka akan ada lagi cabang yang baru. Kendati pun mungkin hidup kita kelihatannya patah-patah, banyak kecewa, banyak kegesek, banyak kecakar ya dalam kehidupan. Tetapi kalau kita berakar dalam Kristus, maka pasti akan muncul lagi kehidupan yang baru. Pengharapan itu tidak pernah akan dimatikan. Jadi kalau batang utama itu jelas tidak bisa terpisah dari akarnya. Jadi luar biasa memiliki Kristus dalam hati kita dan menghadirkan kita, menghidupkan diri kita di dalam Kristus, itu sebetulnya adalah keuntungan yang kita sendiri dapatkan. Ya. Sebab Allah tidak perlu keuntungan lagi. Kitalah yang mau terus beruntung di dalam Tuhan. Karena dengan beruntung di dalam Tuhan, dengan menjadi manis dalam Tuhan, maka kita tidak akan kekurangan apapun. Malah kita akan berlimpah-limpah dalam segala hal yang terbaik yang dunia tidak bisa berikan. Nah, kenapa ini menjadi sebuah hal yang sangat penting? Bukan hanya karena kita di Bay Area suka ke Napa Valley, suka wineries, suka berkunjung ke daerah kebun anggur, bukan juga karena kita tahu bahwa zaman dulu pun orang, zaman Yesus itu juga suka minum anggur, tetapi bahwa zaman ke zaman, bahkan sejak zaman Alkitab terbukti kalau kehidupan kita itu memang menyerupai kehidupan pokok anggur dan ranting-rantingnya. Karena dia tidak bisa sendirian. Karena kalau mau hidup, karena mau langgeng, kalau kita mau langgeng, maka kita harus bergantung kepada Kristus. Kita berdampingan dengan komunitas, kita berdampingan dengan tetangga. Itulah sebabnya dalam kitab Yohanes 15 tadi dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah the gardener. Bapakulah pengusahanya. Nah, saudara, oleh karena itu, dari kedua bacaan tadi yang kita perhatikan, Mazmur 22 ayat 25 sampai 31 serta Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Sekurangnya saya mengamati ada 3 bagian penting yang kiranya membekali kita untuk menjadi orang-orang manis. Mau ya jemaat GKISF menjadi orang manis ya. Manis bukan supaya semut menggigit kita, tetapi supaya manisnya kita itu memuji Tuhan, menyenangkan Tuhan. Ada 3 bagian, saudara. Yang pertama, untuk menjadi manis, untuk menetap manis di dalam Kristus. Yang pertama adalah kita lihat kita perlu mencari sumber hidup. Dari jemaat GKISF, baik yang pernah baru-baru ini datang ke halaman saya di rumah, ataupun dari teman-teman yang suka posting videonya atau foto-fotonya, kita nggak asing dengan tumbuh-tumbuhan. Kita senang dengan melihat tanaman, bunga-bunga, berkembang indah sekali. Nah, kalau diperhatikan saudara, ketika tumbuhan yang kita koleksi atau kita pelihara dengan cinta kasih itu bertumbuh, ada satu hal yang tidak bisa kita ingkari, bahwa mereka selalu bertumbuh mencari arah matahari. Dan bahwa mereka selalu bertumbuh mencari sumber-sumber air. Kenapa tumbuhan punya akar? Kenapa kaktus itu senang tidak punya air? Sebab ketika dia merasa dia perlu berakar, ya,
dia mencari sumber air yang ada itu dengan akarnya. Jadi semakin dia cakarkan, kukukan di tanah itu, dia mencari sumber air. Ya. Begitulah kita juga sebagai orang Kristen, bahwa bagian pertama kalau kita mau menetap manis di dalam Tuhan, kita mesti mencari sumber hidup. Dan sumber hidup itu cuma kita temukan di dalam Kristus. Itulah sebabnya dalam bahasa Inggris, Yohanes 15 tadi juga mengatakan, abide in me, make your home with me. Ya. Tinggallah dalam aku. Kita bernaung di dalam Dia. Supaya kita bukan hanya hidup, tapi juga supaya kita hidup menghasilkan buah. Atau misalnya kalau susah memikirkan ilustrasi pohon atau tanaman, saudara, masak deh kalau resep deh. Kalau kita beli makanan atau kalau kita mau masak sendiri, biasanya kita kan sukanya tanya resep, cari resep atau beli pada orang yang semakin rasanya mendekati rasa yang udah terbayang di pikiran kita. Betul nggak? Kalau cari soto Betawi misalnya, saudara belinya ke toko ayam goreng instan atau ke toko roti. Masih ada orang nggak? Ada ya. Ayo saudara, kalau saya tanya nih, mau beli atau mau masak soto Betawi, saudara nyarinya ke siapa? Gak usah sebut nama, jangan sebut nama. Atau manfaatkan chat box deh, kalau misalnya nggak mau sebut nama atau nggak mau kedengaran suaranya. Chat box ketik-ketik juga boleh. Kalau saya mengidam-idamkan makan soto Betawi atau makan gado-gado atau ketoprak, saya pasti akan cari resep orang yang bisa masak, bukan? Yeah. Orang yang pinter bumbunya itu makin mendekati kepada bumbunya si abang depan gereja dulu di Indonesia gitu ya. Atau kita juga cari resep online yang kira-kira nih banyak reviewnya, oke, benar, resepnya jitu ya. Nah, bukankah kalau kita juga mencari sumber hidup, cari yang betul-betul memberikan kehidupan. Jadi kalau kita tahu orang itu kayaknya justru menjauh dari kehidupan. Kalau menjauh dari Tuhan. Kalau kita tahu apa yang kita kumpulkan, kita himpun itu bukan sesuatu yang dari Tuhan. Bukan yang asli dari Tuhan. Jangan kita dekati. Ya, jadi bukan kita mau menjadi orang-orang eksklusif, tetapi maksud saya, kalau kita mau mencari sumber hidup, maka carilah sumber hidup yang utama dalam hidup. Jangan tanggung-tanggung, yaitu di dalam Kristus. Semakin mendekat kepada Dia, semakin amboy rasanya. Lalu yang kedua, menetap manis dalam Kristus berarti juga seperti tadi pohon anggur. Ada kesediaan untuk dipangkas. Rambut kita perlu dipangkas. Seorang kepala sekolah yang saya kenal itu posting video yurt. Artinya yurt itu yurt atau bird, beard ya. Jadi yurt itu adalah singkatan dari janggut, beard, yang ditumbuhkan dalam a year, dalam setahun. Jadi karena interaksinya dengan anak-anak, terus pas voting ditanya dari setahun lalu, kalian mau Bapak tumbuhkan janggut atau enggak? Ternyata hasil voting anak-anak sekolahan itu adalah iya mau, ditumbuhkanlah janggutnya. Nah, baru-baru ini sang kepala sekolah posting videonya. Sekarang udah setahun, saya mesti cukur, saya punya janggut. Ya. Saudara, kita semua perlu cukur, bukan? Rambut kita kadang perlu dicukur, kuku kita perlu dicukur, rumput kita perlu dicukur, apalagi kalau nggak mau ditilang sama pemerintah lokal, ya. Jadi hidup kita ini yang biasa-biasa saja perlu dicukur. Kita punya panci aja kalau udah semakin dimasak perlu digosok ya, supaya dia bisa bersih lagi, supaya dia bisa semakin dipakai dengan baik lagi. Apalagi kehidupan kita sebagai manusia yang kompleks sekali sistem organ tubuhnya. Cara kerja otaknya, cara kerja hatinya, cara kerjanya untuk menimbang masalah,
menghadapi situasi dan lain sebagainya. Jadi yang kedua, kita harus bersedia untuk dipangkas. Dan ajakan ini bukan hanya sebuah ajakan yang omong kosong, tetapi justru di dalam Kristus keteladanan ini sungguh sangat kentara nyata. Yesus sendiri menggambarkan dirinya sebagai sosok yang menyangkal diri habis-habisan, secara radikal, supaya dengan itu aliran kasih Allah menderas tercurah pada ciptaannya. Dia tidak mau menimbun kuasa dan kasih sorgawi dari Allah, tetapi justru dia buang-buang kasih Allah itu. Bukan karena kasih Allah itu tidak berharga, tetapi dia buang supaya dunia itu mengambil sarinya, madunya, dan dia tidak meraihnya untuk dirinya sendiri. Ya, dia mau dunia mengalami itu. Itulah sebabnya bahkan Mazmur 22 pun, yang waktu itu pada zamannya belum bicara soal kristologi, belum bicara soal Yesus Kristus, tetapi dalam konteks pemazmur pada zaman perjanjian lama, dia sudah menyadari juga betapa pentingnya untuk mencari Allah. Dia mengatakan Allahku, Allahku dalam Mazmur 22 tadi, pada bagian awal, tadi kita nggak baca, berbunyi begini, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Jadi saudara-saudara, dia menyadari betul-betul betapa di luar Tuhan dia tidak bisa hidup. Betapa dia sungguh memerlukan Tuhan dalam kehidupannya. Dan indahnya lagi dalam Mazmur 22 tadi, kalau kita lihat saudara dari rangkaian awal sampai terus ke belakang, Mazmur 22 ini menjadi sebuah ratapan yang awalnya individual, penuh ketegangan, penuh kecemasan, tetapi terus bagian awal mencekam tadi, kita lihat ada banyak curahan pergumulan, si pemazmur terus mengamati, pemazmur terus bertekun, terus belajar, terjadi perubahan. Dari sendirian, dia bergumul, dia menemukan kawan. Ayat-ayat pertama bicara soal satu orang, tetapi ayat 25 yang tadi kita baca berbalasan itu menjadi sebuah pengakuan dirinya bersama-sama dengan komunitas di sekitarnya. Dia mengatakan, karena engkau, aku memuji-muji dia, biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Jadi ini juga saudara hal kedua yang perlu kita cermati, bahwa seperti pokok anggur, pohon anggur, ada kesediaan untuk dipangkas. Karena nanti akan ada yang tumbuh lagi. Lalu dengan ketika dia berbuah pun, berbuahnya nggak cuma satu buah, tapi juga ada banyak buah lain. Jadi ketika dia berakar dengan sangat baik, maka buah yang muncul itu adalah buah yang manisnya rame-rame. Ya. Karena itulah bagian ketiga, the last but not least. Yang terakhir tetapi bukan yang terkecil. Bahwa kita membutuhkan sesama. Yang pertama tadi apa? Mencari sumber hidup. Yang kedua, sedia dipangkas. Yang ketiga, membutuhkan sesama. Membutuhkan Kenapa? sesama. Ya. Seperti kebun anggur. Pohon itu bisa bertumbuh dengan baik ketika dia tumbuh dalam sebuah ekosistem. Biodiversity is much better than monoversity. Ya. Ketika ada benih yang tumbuh dalam keragaman lahan, tidak sendirian, itu akan jauh lebih menguntungkan. Tetapi kalau benih tumbuh cuma sendirian, mungkin dia terlihat tahan iklim, tahan uji, tetapi efeknya tidak selalu baik. Tetapi kalau kita mau bertumbuh sendiri di tengah-tengah
kebersamaan. Karena kita membutuhkan sesama seperti serangga yang kita perlukan, seperti serangga yang dibutuhkan oleh tanaman untuk penyerbukan. Itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat indah. Jadi di sini kita sebagai orang Kristen diajak untuk mengingat bahwa kita memang sheltered, bernaung, tetapi juga kita dipanggil untuk sheltering, untuk menjadi tempat perteduhan. Sama saudara, ketika pertama kali saudara dan saya memutuskan untuk bersarang pada Presbyterian Church, untuk bersarang pada GKI San Francisco, coba kita ingat cinta mula-mula kita sama GKI SF. Kenapa saudara cinta sama GKI SF mula-mula? Kenapa saya ke GKI SF mula-mula? Karena kita semua menemukan, oh di situ ada rumah yang manis. Untuk kita bisa bertumbuh bersama-sama. Rumah itu bukan rumah aku, tetapi di situ aku menemukan temanku, aku bisa menemukan rekan sekerjaku, aku bisa bertumbuh-tumbuh bersama-sama dengan mereka. Karena itulah GKI SF masih bertahan sampai hari ini dan selanjutnya. Karena ada orang-orang seperti saudara yang bersedia untuk memberikan diri dan mengenali sesama sebagai yang sama-sama Tuhan kasihi. Menjadi rumah di mana Kristus adalah kepalanya. Karena rumah ini adalah rumah milik Kristus, bukan milik saya, bukan milik saudara, tetapi adalah milik Kristus yang dipercayakan bagi Kristus untuk orang-orang yang ada di lahan di Bay Area. Kita bersama-sama berjuang supaya semua orang, apapun warna kulitnya, apapun bahasanya, berkesempatan dan beroleh dukungan yang sama akan rumah yang menjadi tempat berteduh mereka. Rumah yang berfondasikan tanda-tanda kerajaan Allah. Rumah yang memperlakukan semua orang sebagai orang-orang yang berharga. Treating every person indispensable. Jadi nggak ada seorang pun yang bisa kayak dispenser dibuang-buang ya, cuma dipakai habis dipakai terus tidak diperhitungkan, tidak. Kita menjadikan rumah, gereja, hidup kita sebagai kehidupan yang menghargai, menghormati sesama sebagai juga orang yang Tuhan Allah kasihi dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, biarlah berita Alkitab di hari ini menjadi kekuatan buat kita semua sebagai jemaat Tuhan, dan Kristus dimuliakan senantiasa. Amin. Amin. Lord bless you and keep you, make his face shine upon you, be gracious to you. Lord turn his face toward you and give you peace. Lord bless you and keep you, make his face shine upon you, be gracious
upon you and 1,000 generations. May your family and your children and their children and their children, may His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Saudara-saudara, pada saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus karena Tuhan Yesus sendirilah yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Pada waktu malam ketika Ia hendak diserahkan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan memecahkannya serta berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Setelah makan, Yesus mengambil cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku." Kematian Kristus kita rayakan, kebangkitan Kristus kita wartakan, kedatangan Kristus kita nantikan. Oleh karena itu, saudara-saudara, dengarlah kitab Injil, kitab Roma pasal 8, Roma 8 ayat 9 dan 10 berbunyi demikian. "Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran." Oleh karena itu, saudara-saudara, Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Dan besertamu juga. Salam Besertamu damai. juga. Saudara boleh menyampaikan salam damai di grup atau di media sosial yang saudara miliki. Sembari kita juga akan bernyanyi lagu berikut ini. Oh Tuhanku, Kau datang ke dunia untuk menghapus dosa umat-Mu. Bagai seekor rusa yang dahaga padamu, Tuhanku, merindu hatiku. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh hidupku.
sedih karena tekanan dosa, dan jiwaku terkungkung dalam gelap. Kini berikan damai dan sentosa, tahirkan diriku dan dosa pun lenyap. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh hidupku. Oh Roh Kudus, berikanlah karunia, hancurkan kuasa setan dalamku. Jadilah pandu dan terang selamanya, dan bagi Tuhanku siapkan hatiku. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh hidupku. Bila kelak berakhirlah dunia, di sisimu ku akan berteduh, dan kini bak peronda yang berjaga, begitu jiwaku menanti datangmu. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh hidupku. Bersama dengan, tiba saatnya kita menyatakan iman percaya kita. Bersama-sama dengan gereja segala abad dan tempat, marilah kita mengaku iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli dengan menyanyikan KJ 280, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci di dalamnya. Mari saudara kita siapkan roti dan anggur. Saudara-saudara, roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambillah.
Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Ambillah. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah. Bersyukurlah jiwaku, bersyukurlah wahai segenap batinku. Biarlah Allah senantiasa dimuliakan dalam seluruh hidupmu. Amin. Mari saudara kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan yang maha baik, kami bersyukur atas kehidupan yang Engkau pimpin dan pandu. Tolong kami supaya kekuatan firman Tuhan agar kami tetap menetap hidup dengan manis di dalam Engkau, menjadi bagian hidup kami dan menjadi kesukaan kami untuk memberitakannya, membagikannya kepada orang lain dan seluruh ciptaan Tuhan yang ada. Kami juga bersyukur bersama dengan segenap langkah misi yang sudah dan sedang dan akan terus dijalankan bersama-sama dengan beragam lembaga, khususnya juga dalam tahun-tahun ini, termasuk Shine School di Jakarta, termasuk STFT Jakarta, termasuk Stella Ampel Gading Malang, dan termasuk LAI, Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta. Juga dalam kerjasama dengan NIPC, untuk bisa memberikan tanda kasih dan perhatian kami pada saudara-saudara kami yang berada di daerah NTT pasca gempa atau daerah-daerah yang tertimpa siklon Seroja pada beberapa waktu yang lampau. Tuhan, biarlah kasih-Mu nyata. Pakailah jemaat GKSF untuk tetap menjadi berkat, berbagi dari apa yang mereka miliki, sehingga apa yang kami terima dari Tuhan, biarlah itu dapat menjadi berkat bagi sesama yang juga sungguh-sungguh memerlukannya. Kami juga mau bersahati dengan langkah kerja setiap kami dalam bergereja di GKI San Francisco. Pimpinlah, topanglah, dan biarlah rahmat-Mu nyata dalam setiap tindakan keputusan dan pelayanan, baik dalam tubuh session, juga dalam semua fungsionaris gerejawi, termasuk mereka yang mendedikasikan hari-hari dan waktu mereka dalam setiap program rutin, mingguan, maupun juga bulanan. Biarlah Tuhan, semua yang berpartisipasi juga dalam ruang Zoom ini, Tuhan pimpin dan berkati. Biarlah mereka yang menyimak rekaman ini pada hari-hari kemudian, bahkan ketika kami menua, bahkan untuk generasi-generasi selanjutnya, biarlah mereka semua juga ikut merasakan sukacita karena kami menemukan dan berusaha untuk menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Juru Selamat dan Allah dalam seluruh kehidupan kami. Sebab semasa pandemi ini terbukti bahwa kami kuat karena Tuhan, bahwa kami juga bisa ikut menolong di tengah kesusahan diri kami, semua juga karena Tuhan. Karena itu biarlah Engkau Allah tetap dimuliakan. Kami serahkan juga keprihatinan kami akan masalah-masalah bencana dan lingkungan lain, termasuk
pembangunan ekonomi yang seringkali justru mematikan kehidupan termasuk manusia di sekitarnya. Kami prihatin juga Tuhan akan adanya kenyataan bahwa ada banyak saudara-saudara kami di Cancer Alley, Louisiana, yang pada hari-hari ini bahkan bertahun-tahun belakangan ini menderita karena emisi karbon atau karsinogen juga yang ada di daerah mereka, akibat pabrik-pabrik yang memproduksi sejumlah zat-zat kimiawi yang berbahaya. Dan itu terbukti meningkatkan resiko penyakit kanker 50 kali lipat bagi orang-orang komunitas yang berada di daerah-daerah pemukiman tersebut. Bahkan gereja-gereja juga ikut menyatakan suaranya. Tuhan, karuniakan kami kekuatan untuk bisa melakukan tindakan yang tetap mengagungkan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah dari pola konsumsi, pola produksi, pola transportasi kami senantiasa juga mengusahakan yang terbaik dari kami. Agar apa-apa yang menjadi tanda-tanda kasih, keadilan, dan damai sejahtera Allah nyata dalam seluruh keputusan dan tingkah laku pelayanan kami sehari-hari. Kami juga secara khusus mau berdoa bersama-sama dengan semua usia dalam tubuh jemaat GKI-SF. Baik mereka yang membutuhkan pendampingan, membutuhkan topangan, membutuhkan perawatan karena kesehatan mereka, membutuhkan terapi-terapi tertentu untuk memulihkan tubuh mereka, membutuhkan rekan-rekan sekerja, anggota-anggota keluarga untuk ikut menemani mereka, memastikan mereka bisa berobat ketika diperlukan, bisa makan ketika diperlukan. Tuhan, dalam segala usia yang ada kami mau taruh semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan pakailah kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami, termasuk dalam jemaat GKI-SF yang sehari-hari dekat dalam sisi geografis di Bay Area ini. Kami juga mau berserah untuk mereka yang ada dalam usia lanjut atau juga bahkan ada janin-janin dalam rahim-rahim para ibu mereka. Juga anak-anak dalam segala usia, baik kanak-kanak maupun juga yang sudah bersekolah. Biarlah segala sesuatu yang mereka makan dan minum, yang mereka rasakan dan responi dalam pertumbuhan spiritual, emosi, iman mereka. Semuanya juga Tuhan yang sempurnakan dalam roh-Mu. Inilah doa kami Bapa yang sangat terbatas. Kami juga serahkan semua program kerja kami, mingguan maupun juga bulanan. Dan pada pekan ini kami akan juga melakukan PA yang akan dipandu oleh rekan kami dari GKI San Jose. Biarlah menjadi berkat bagi kami yang akan mengikutinya. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Tuhan kami serahkan pergumulan kami, dan biarlah apa yang kami hadapi dan apa yang kami lakukan seturut dengan semangat doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Jangan kami dalam cobaan, dan lepaskan kami dari yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Sebagai bagian dari gereja yang esa, GKI San Francisco juga terus ingin menyatakan keindahan hidup di dalam Tuhan. Setiap minggu pertama ada pelayanan perjamuan kudus agar kita dikuatkan di dalam Tuhan terus-menerus. Selagi masih sehat, bisa berjalan-jalan, ataupun sedang sakit, mari tetap berdoa bersama setiap Selasa jam 8 malam. Setiap Kamis jam 7.30 malam, mari ikuti pemahaman Alkitab. Dan pada Kamis keempat, jam yang sama, let us praise and worship God. Wonderful things still happen in our church. Hallelujah! Jesus is alive. Pandemic could not stop us from seeing each other virtually, teaching and learning about God's love to you and me. And together, we are all invited to worship God, to see the risen Christ and proclaim the salvation to the world. These Saturdays, we've been learning the Lord's Prayer. Let us spread God's love, mercy, and grace to the world. Aktivitas dalam iman kita bersama sebagai gereja Tuhan. Youth group can be together every Saturday evening at 8 p.m. Bible study, listening to a youth speaker, games, and praying together. Jemaat kekasih Tuhan, pelayanan kita menjadi cerminan sikap kita kepada Tuhan Allah kita. Lanjutkanlah hidup melayani yang bersaksi akan kebenaran dan keadilan dalam konteks kita masing-masing. Jika ada satu menderita, maka semua menderita. Biarlah semangat Presbyterian Church Amerika Serikat tahun 1974 juga menjadi bagian kita. Tuhan dimuliakan senantiasa.
done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because His given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Give thanks. Saudaraku, ketika layar ini akan ditutup, namun ibadah yang nyata justru dimulai. Biarlah saudara tetap bisa tinggal tetap manis di dalam Kristus, memuliakan Dia seumur hidup, dan membagikan kasih-Nya dalam seluruh perjumpaan yang saudara nyatakan di tengah keseharian. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus beserta dengan saudara dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara kini dan selama-lamanya. Haleluya, amin.